Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita ngebahas isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Aji Susaini, dan hari ini kita akan ngobrolin topik yang lumayan banyak dibahas belakangan. Program diskon tiket transportasi Natal dan Tahun Baru 2025. Pemerintah baru aja ngeluarin sederet insentif. Mulai dari diskon tiket kereta, kapal laut, penyeberangan, sampai pesawat dengan harapan bisa mendorong mobilitas masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi pertanyaannya, efektif nggak sih? Apakah diskon ini bisa benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat yang lagi lesu? Atau jangan-jangan cuma berakhir jadi stimulus setengah hati? Pertama, mari kita lihat dulu apa aja isi programnya. Ada 4 jenis diskon yang diluncurkan pemerintah. 1. Diskon tiket kereta api sampai 30%. Berlaku untuk kelas ekonomi komersial. Total ada 156 kereta reguler plus 26 kereta tambahan. Kuotanya sebesar 1,5 juta penumpang. Tiketnya bisa dibeli lewat platform resmi KAI. 2. Diskon angkutan laut Pelni sampai 20%. Khusus untuk penumpang kelas ekonomi, kuotanya 405.000 penumpang. 3. Diskon penyeberangan ASDP. Ini menarik, ada potongan 100% tarif jasa pelabuhan di 8 lintasan dan 16 pelabuhan. Total kuotanya sampai 2,34 juta penumpang plus hampir setengah juta kendaraan. 4. Diskon tiket pesawat sekitar 13-14%. Ini yang paling diperhatikan publik, karena harga tiket pesawat memang sering jadi keluhan menjelang liburan. Diskon ini berlaku untuk sekitar 3,59 juta penumpang. Penurunan harga ini didorong salah satunya oleh PPN ditanggung pemerintah sebesar 5-6%, sesuai dengan PMK nomor 71 tahun 2025. Selain itu, jam operasional bandara juga diperpanjang biar arus mobilitas lebih lancar. Secara keseluruhan, pemerintah ingin menciptakan efek domino. Tiket lebih murah, mobilitas naik, konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonomi terdorong. Setidaknya, itu teorinya. Apa sih sebenarnya target pemerintah? Sederhana, mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada kuartal 4 2025. Momen Nataru adalah momen emas. Biasanya di bulan Desember, konsumsi rumah tangga naik. Pemerintah berharap diskon ini bisa menjadi bensin tambahan untuk menggerakkan ekonomi, memperkuat daya beli, dan meningkatkan belanja wisata. Dengan kata lain, ini adalah strategi demand side, mendorong permintaan dengan menurunkan harga. Masalahnya adalah, teori ini bisa berjalan kalau ada satu kondisi penting. Masyarakat masih punya uang untuk belanja. Dan disinilah tantangannya muncul. Banyak pengamat ekonomi bilang, efek diskon ini kemungkinan tidak akan besar. Kenapa? Karena daya beli masyarakat saat ini lagi tertekan. Harga kebutuhan pokok naik, pendapatan real stagnan, dan masyarakat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Jadi, meskipun tiketnya didiskon, total biaya liburan tetap mahal. Hotel naik, makanan dan minuman naik, transportasi lokal naik, biaya oleh-oleh jangan ditanya. Alhasil, banyak keluarga memilih untuk menghemat, staycation atau merayakan Nataru di rumah saja. Intinya, harga tiket memang turun, tapi uang belanja masyarakat juga turun. Jadi, permintaan yang mau ditarik oleh diskon tidak sepenuhnya terjawab. Kita juga harus jujur bahwa program ini lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah yang memang punya rencana liburan, pelaku transportasi, dan industri pariwisata. Sementara kelompok berpendapatan rendah yang terdampak inflasi hampir tidak tersentuh dampaknya, karena mereka tidak berpergian jauh di musim liburan. Artinya, stimulus ini tidak merata. Ia membantu sebagian masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi, lemahnya daya beli, dan terbatasnya pendapatan. Artinya, stimulus ini tidak merata. Ia membantu sebagian masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi,
lemahnya daya beli, dan terbatasnya pendapatan. Lalu, apa dampaknya ke ekonomi nasional? Kemungkinan besar program ini akan membantu menahan laju penurunan mobilitas, bukan meningkatkan secara signifikan. Untuk sektor transportasi, efeknya jelas positif. Untuk pariwisata dan horeca, mungkin ada peningkatan kecil. Tetapi, untuk sektor real, manufaktur, industri makanan minuman, retail, efeknya tidak sebesar tahun lalu. Sehingga, kontribusi Nataru terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ini stimulus yang membantu, tetapi tidak cukup untuk menciptakan lonjakan ekonomi. Jadi, apakah diskon tiket Nataru 2025 efektif? Jawabannya, efektif, tapi terbatas. Ia mendorong mobilitas, menahan penurunan konsumsi, dan memberi sedikit dorongan untuk perekonomian. Namun, belum cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara luas. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apakah diskon ini akan membuat kalian bepergian di liburan akhir tahun? Atau tetap memilih hemat? Kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Aji Susaini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.